Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halo Sobat Bazis dan pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah. Berjumpa kembali bersama saya Anissa dalam tayangan Mutiara Iman UB TV. Pemirsa, hari ini saya sangat senang luar biasa karena pada kesempatan kali ini kita akan belajar banyak hal, menambah wawasan baru dan juga ilmu baru bersama narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Dr. Abdur Rasyid Munaji. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Di Mutiara Iman. Jadi Ustadz begini, tema yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini adalah fenomena gerakan Jumat Berkah. Nah, terkait dengan tema yang akan kita bawakan, bagaimana pandangan Ustadz mengenai fenomena gerakan Jumat Berkah tersebut? Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini, ada sedikit fenomena yang menarik yang harus dan perlu kita kaji sebenarnya, yakni adanya gerakan Jumat Berkah. Dan itu kita melihat sudah banyak berkembang khususnya di Kota Malang atau Malang Raya. Jadi ada semacam kepedulian sosial dari masyarakat kita yang walaupun katanya secara ekonomi itu menengah ke bawah, tetapi ternyata setelah kita teliti lebih dalam, itu ada fenomena yang namanya gerakan Jumat Berkah, walaupun ini bukan nama resmi ya, yakni salah satu kepedulian sosial bagaimana sedikit menyisihkan daripada harta, rezeki, dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbagi kepada sesama. Nah, yang sementara kami lihat ada gerakan-gerakan yang unik, yakni ada yang sodakoh sayur mayur kayak kangkung, kemudian wortel, kentang, dan lain sebagainya, yang mungkin menurut kita itu remeh ya, menurut kita itu sangat remeh dan kayaknya apa sih gitu. Tetapi ternyata bagi sebagian orang itu sangat-sangat ditunggu dan sangat-sangat bermanfaat, betul, berarti sekali. Nah, hal-hal seperti ini ternyata mampu untuk menggugah. Selain itu, dan yang menarik ini ya para pemirsa, hampir di setiap masjid, dan itu hampir di setiap Jumat, walaupun tidak semuanya masjid ya, karena masih belum, itu sekarang sudah berebut orang-orang itu untuk sodakoh yang namanya nasi kotak, ataupun ya tidak harus kotak sih ya nasinya ya, tidak harus kotak ya, tapi ternyata itu berkembang. Bahkan di daerah saya itu ada yang hampir setiap Jumat itu menyediakan 500, Masya Allah. 400 sampai 500. Nah, itu ternyata efeknya juga lumayan. Yang awalnya masjid itu kosong ya, gara-gara ada nasi kotak ini, jadi jamaahnya itu lumayan lah sekarang ya. Nah, ternyata memang di satu sisi ada secara sosial manusia atau masyarakat di sekitar kita itu peduli, dan hal-hal yang sosial itu juga mempengaruhi secara akidah, keimanan, ibadah, dan lain sebagainya. Buktinya apa? Dengan adanya itu masyarakat sekitar, pekerja sekitar, buruh-buruh pabrik sekitar itu berbondong-bondong untuk kemudian, mohon maaf, Jumatan di situ. Nah, selain itu, fenomena lagi yang ada di beberapa grup kami itu, yang saya lihat, walaupun saya masih belum menjadi praktisinya ya, itu ada yang namanya sodakoh untuk musolah-musolah yang terpinggirkan, atau musolah-musolah yang bahasa kami kurang layak lah, atau sangat-sangat tidak layak. Nah, itu dikumpulkan dari yang namanya Jumat Berkah. Terus fenomena selanjutnya, sekarang itu hampir di setiap masjid dan musola juga ada yang namanya apa ya pemirsa ya, lemari lah. Lemari yang di situ dikhususkan silahkan menaruh dan silahkan mengambil seikhlasnya. Nah, kalau mengambil seikhlasnya kayaknya banyak ini ya. Kalau mengambil seikhlasnya itu banyak. Nah, menaruhnya ini,
Nah, kalau orang ngambil itu mesti ikhlas. Nah, masalahnya yang menaruh ini. Nah, hal-hal seperti itu ternyata kita sebagai orang Indonesia, sebagai bangsa orang timur lah, hal-hal seperti itu memang harus terus dikembangkan. Nah, ini menurut saya adalah fenomena yang menarik untuk kemudian dikaji lebih dalam. Apa sih? Padahal secara ekonomi, saya kembali lagi tadi, katanya Indonesia itu negara berkembang. Kalau secara ekonomi katanya mayoritas menengah ke bawah. Tetapi kenapa ketika kita berbicara tentang hal-hal yang berbau kemasyarakatan, sosial, dan lain sebagainya, itu malah melebihi ekspektasi. Nah, makanya kemudian ini harus kemudian tidak berhenti di sini. Andai kemudian ada lembaga dan lain sebagainya yang mampu untuk mengkoordinir, yang mampu untuk menampung, kayaknya ini akan sangat-sangat bagus sekali untuk perkembangan khususnya agama Islam ataupun tempat-tempat ibadah yang lainnya. Nah, berarti berkembang aspek sosialnya, juga semangat untuk beribadah juga meningkat, begitu ya? Benar sekali. Kalau di Bazis itu ada yang namanya warung berkah, Ustaz. Jadi setiap hari Jumat di depan gerbang veteran dan juga di depan Masjid Raden Patah itu ada namanya warung berkah dari Bazis UB. Oh, bagus sekali. Kalau dulu saya pernah dengar kalau di sekolah-sekolah itu ada namanya kantin kejujuran. Kantin kejujuran. Kantin kejujuran. Nah, ini kayaknya haruslah kita kembangkan hal-hal seperti ini. Kita harus menampakkan bahwa masyarakat kita itu adalah masyarakat yang jujur. Masyarakat kita itu adalah masyarakat yang tulus. Masyarakat kita adalah masyarakat yang tanpa pamrih. Buktinya apa? Sudah mulai dari kecil ya gitu. Mulai dari hal-hal yang terkecil, dari anak sekolah, bahkan yang mungkin masyarakat seperti kita secara umum ini, itu diajari seperti itu. Nah, andai kan ini kemudian ditanamkan dan tertanam, tertancap, dan tidak akan tercerabut, saya yakin bahwa Islam di Indonesia akan berkembang dan akan menjadi contoh dari Islam-Islam di dunia. Masya Allah, pembahasan yang sangat luar biasa. Tetapi Ustadz, kita rehat sejenak. Pemirsa Mutiara Iman, jangan kemana-mana, tetap saksikan Mutiara Iman UB TV. Baik pemirsa, kembali lagi di Mutiara Iman UB TV. Jadi Ustadz, menyambung dari segmen sebelumnya, lalu apa saja aspek dan juga objek sosial yang melingkupi gerakan Jumat Berkah menurut pandangan Ustadz? Silahkan. Ya, terima kasih. Dan lagi-lagi harus kita juga mengaca dan meneliti kembali. Ternyata yang orang-orang yang bersedekah di setiap Jumat Berkah itu tidak semuanya orang mampu, tidak semuanya orang kaya raya, tidak semuanya orang yang memiliki kelebihan rezeki yang itu sangat banyak sekali. Ternyata kami temui orang-orang pinggiran juga sama. Semangat mereka untuk bersedekah itu sangat-sangat besar sekali. Maka kemudian kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran untuk bersedekah itu tidak harus menunggu kaya. Untuk kita berbagi kepada sesama, kita tidak harus lebih terlebih dahulu. Maka apa yang kita miliki hari ini berikanlah. Maka kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika bertanya kepada Siti Aisyah, kemudian Siti Aisyah itu menjawab, maaf Nabi, sudah tidak ada makanan lagi. Loh, kenapa? Ini tadi ada orang yang meminta, kemudian saya berikan, akhirnya habis makanan kita. Maaf Aisyah, itu bukan habis. Semua yang engkau sedekahkan itu akan bertambah. Yang habis ketika engkau makan. Maka ternyata aspek yang kemudian harus kita kembangkan adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa kemanusiaan kepada sesama saudara. Dan fenomena yang ada untuk bersedekah itu tidak harus kaya, tidak harus lebih.
Kalau kita memiliki dua, ya kita bisa sedekahkan satu. Kalau kita bisa memiliki satu, bisa kita sedekahkan setengah. Kalau kita punya setengah, kita bisa sedekahkan seperempat. Ingat bahwa yang kita berikan itu tidak akan pernah habis. Maka siapapun pemirsa yang ada di sini, kita semuanya ini adalah objek sebenarnya. Objek sedekah. Objek siapapun yang membutuhkan kita. Maka jangan mencari objek-objek yang lain, karena objek itu ya kita sendiri. Nah, biasanya kita itu kan salahnya sering mengobjekkan orang lain, padahal kita sendiri adalah objek. Orang itu kok nggak sedekah sih? Loh, padahal dirinya nggak sedekah. Harusnya pertanyaan itu dibalik. Oh, orang itu kok sedekah sih? Kenapa saya tidak? Nah, harusnya pertanyaannya secara filosofis itu dibalik seperti itu. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Betul. Kalau dalam bahasa Arab ada istilahnya ibda binafsik, ya. Dimulai dari diri sendiri, bukan menilai orang lain, tapi menilai diri sendiri. Bahkan Sayyidina Ali pun memberikan wasiat, wanti-wanti kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Cobalah kamu melihat diri kamu sendiri sebelum melihat orang lain. Maka objek, aspek yang harus dikembangkan dalam kaitannya dengan sedekah itu adalah ternyata diri kita sendiri. Walaupun mungkin saya meneliti orang lain, nah harusnya hasil penelitian itu adalah kembali kepada diri saya. Bukan kemudian biasanya kita itu dosen-dosen kan neliti, akhirnya hasil penelitian dilempar ke orang lain. Kamu harus gini, padahal dia tidak pernah melakukan seperti itu. Nah, ini bahasa Inggrisnya itu muspro. Ya, bahasa Inggris Timornya itu muspro, kata orang Madura. Ya, sia-sia. Harusnya sesuatu yang kita hasilkan minimal bermanfaat untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita lempar kepada orang lain. Jadi harus dimulai dari diri sendiri dan tidak usah menunggu ada, karena sedekah itu bisa dimulai kapan saja. Dan saya pernah mendengar kutipan begini, Ustadz, mungkin kalau salah mohon koreksi. Kalau benar sedekah semua. jadi sedekah yang utama itu adalah sedekah dikala kita kesempitan. Begitu, Ustaz. Benar sekali. Dan paling mungkin pemirsa harus langsung mempraktekkan ini ya. Saya dari tadi mempraktekkan juga. Tabassamuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum itu aja udah sedekah. Ya cukup di sedekah saja, tidak harus zakat. Ya, kalau zakat itu terlalu berat nanti ya, sedekah saja. Senyum saja, enggak usah tertawa sendiri ya. Kalau senyum-senyum sendiri, nah itu berbahaya. Makanya ya senyum ketika ada seperti ini, senyum, ketemu orang senyum, siapapun. Tapi kalau di kamar, di kosan, di kontrakan sendiri ya jangan senyum lah. Itu kalau katanya teman-teman Malang ya ayahab ilakes. Ayahab ilakes loh, bahaya sekali pol. Ya, tabassamuka wi fi wajhi akhika sedekah. Nah, ini sangat-sangat sederhana sekali kalau kita mau bersedekah, atau kemudian ya aspeknya itu ya kita sendiri, objeknya juga kita sendiri. Maka berapapun yang kita miliki ya kita harus kemudian menyisihkan. Kalaupun kita miskin, ada yang lebih miskin. Kalaupun kita miskin, ada yang lebih fakir, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, iya. Fenomena ini juga sangat bagus untuk dikembangkan, bukan hanya di Indonesia, mungkin bisa dikembangkan di luar negeri. Siapa tahu fenomena Jumat Berkah ini bukan hanya menyentuh di sini, tapi juga bisa ditiru oleh negara-negara lain. Iya, mungkin bisa kita mulai dari lingkungan kita sendiri ya. Kalau di sini mungkin di wilayah UB, di Masjid UB, kemudian di masjid-masjid yang lain. Kalau masjid kampung mungkin tidak sebanyak di kota ya, karena orang yang Jumatan di kampung itu kan bisa ribuan. Nah itu kalau hanya menyediakan 10 kotak itu kan jadi rebutan. Nah itu saya kira fenomena di kota itu sangat-sangat menarik sekali. Karena saya pernah nanya ke seseorang itu, dia itu sampai bingung mau mensedekahkan uangnya itu. Saya itu pernah ngasih teman-teman itu gini-gini, dia malah nanya, Mas Rosid, itu caranya gimana? Nggak usah cara, sampean beli nasi kotak ke warung A sekian porsi, sudah nanti warungnya itu yang mensetorkan ke masjid-masjid. Oh gitu dah ya? Iya. Oh saya kira harus masak, harus menyiapkan. Oh enggak perlu. Kalau jenengan punya uang, ya sudah kasihkan saja ke warung, ke warteg dan lain sebagainya. Nah mereka yang kemudian menyebarkan. Bahkan fenomena yang sedikit menarik juga, hampir di perempatan sekarang ini kan ada polisi apa itu? Cepek ya istilahnya begitu, ya. Itu hampir saya lihat itu setiap asar kalau Senin dan Kamis ya, Senin dan Kamis mungkin puasa ya, jadi mereka bersedekah hampir menjelang maghrib itu polisi cepek itu ada yang punya 3 atau 4 bungkus nasi atau 3 sampai 4
nasi kotak itu. Nah ini siapa yang ngasih, pikir saya. Nah mungkin hal-hal seperti itu remeh bagi kita, ternyata sangat-sangat berharga bagi orang lain. Masya Allah, luar biasa. Pembahasan yang sangat luar biasa, tapi kita rehat sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Mutiara Iman UB TV. Baik pemirsa, kembali lagi di Mutiara Iman UB TV. Jadi Ustadz, ini adalah segmen terakhir menyambung dari segmen-segmen sebelumnya. Lalu apa efek atau dampak gerakan dari Jumat Berkah terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara? Silahkan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bisa kemudian langsung kita praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya orang yang bersodakoh itu harusnya itu tidak ingin dipuji, tidak ingin mendapatkan apa-apa, karena dengan dia memberi itu sudah derajatnya sangat tinggi. Karena kemudian kalau kita kembali ke zaman dahulu, bagaimana kemudian sahabat Ansor itu menjadi pihak yang memberi kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Maka suatu ketika sahabat Ansor itu kok minta jatah, itu Kanjeng Nabi itu malah marah, loh kamu kok malah turun derajat, derajat kamu dulu itu adalah pemberi. Setelah sekian tahun, kenapa kamu kok turun derajat menjadi penerima? Jangan sampai derajat yang dulu itu tinggi, engkau turunkan karena hanya engkau tamak ingin menerima sesuatu. Maka kemudian kalau kita bersedekah kepada siapapun, itu sudah menjadi satu nilai plus bagi kita. Untuk satu dan lain hal sebagainya, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang pernah kita baca dan kita fahami, kalau kita bersedekah, kita berinfak, kita beramal satu, itu kan nanti berlipat-lipat ya, menjadi 10, 70, 700, ya sampai tidak terbatas. 700 itu masih angka, teman-teman. Kalau hubungannya dengan Allah, tidak ada angka dengan Allah. Maka kemudian efek dampak yang bisa kita timbulkan dari semangat bersedekah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini adalah bagaimana kita menjadi masyarakat Indonesia, bagaimana kita menjadi bangsa Indonesia berkontribusi kepada bangsa ini. Karena kalau di negara-negara yang lain, apalagi negara kapitalis, mereka semuanya itu kan ditanggung oleh negara. Sedih mau makan mintanya ke negara, mau kerja mintanya ke negara. Nah bangsa kita ini negara yang sangat-sangat demokratis ini, yang kemudian masyarakatnya sendiri saja bisa hidup tanpa harus ada campur tangan negara. Nah ini kekuatan kita. Andai kan negara ini mungkin tidak ada pemimpin, bangsa kita bisa hidup kok. Nah makanya bangsa yang saya maksud adalah masyarakat ini, kalau kemudian jiwanya itu adalah jiwa bersedekah, jiwanya itu jiwa memberi, maka negara sekalipun tidak pernah memberi kepada kita, dia masih tetap bisa eksis untuk melanjutkan kehidupan. Maka dalam setiap organisasi mungkin yang juga kita terima ya, itu mesti doktrin di organisasi itu jangan nanya apa yang organisasi berikan, tapi bertanyalah kepada dirimu apa yang kau berikan kepada organisasi. Itu hampir semua organisasi seperti itu. Ya memang konsepnya itu siapa yang memberi suatu hari dia akan menerima. Bisa langsung, bisa besok dan bisa besoknya lagi. Dan insya Allah kalau kita memberi, Allah itu kan tidak pernah lupa, tidak pernah tidur, tidak pernah lalai. Betul, tidak seperti mantan-mantan kita ini ya yang mengingkari janji ya. Dan Allah pasti memberi. Tidak perlu engkau meminta. Wong kita ini hidup itu pernah nggak kita minta hidup? Nggak pernah. Pernah nggak kita minta dilahirkan? Nggak pernah. Pernah nggak kita itu minta untuk mata kita bisa kedip? Nggak pernah. Pernah nggak kita minta untuk
kita bisa sedikit tersenyum, tidak pernah minta gitu. Tetapi Allah selalu memberi karena Allah adalah zat yang maha memberi. Maka dengan bersedekah itu setidaknya kita mengejawantahkan apa yang menjadi ciri khas daripada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan kita itu maha memberi, ya seyogyanya lah kita ini sebagai umatnya juga suka memberi. Tapi kalau bisa tanpa pamrih. Andai tidak bisa latihan, ya step by step, ayan. Jadinya step by step itu jadi ayan nanti, sedikit demi sedikit. Ya insya Allah itu nanti akan ada pelajarannya bagi kita. Mungkin kita yang baru pertama kali itu ya pengen dipuji lah, pengen dipuji, pengen disanjung, pengen kelihatan manusia, ya bahkan kemudian harus divideokan lah biar viral dan lain sebagainya kayak gitu kan. Ya enggak apa-apa, itu namanya belajar itu ya dari awal ya, dari betul sekali berproses. Andai nanti kita pada tahapan yang paling tinggi, memberi pun tanpa harus ketahuan siapapun, yakinlah bahwa ada Allah yang maha tahu. Kalau Allah sudah maha tahu, ya nanti akan diviralkan. Bahasanya seperti itu ya. Ya, bahasanya seperti itu. Walaupun itu hanya voice itu ya, yang kemarin ada dodolan dawet dan lain sebagainya, ya itu akan ditampakkan oleh Allah karena Allah yang maha mengetahui. Bagaimana cara Allah mengetahui? Dengan mengetuk hati para hambanya, dengan membuka hati-hati para hambanya. Dan insya Allah kejelekan akan tampak suatu ketika dan kebaikan juga akan tampak suatu hari nanti. Yakinlah itu semuanya teman-teman. Kalau seperti kutipan, kalau kita memberi tangan kanan, memberi tangan kiri tidak boleh melihat, begitu. Betul sekali. Ya harusnya seperti itu ya, harusnya seperti itu. Seakan-akan. Kalau bisa ketika kita memberi, ya orang lain tidak perlu tahu lah seperti itu ya. Tapi sekarang zamannya sosmed itu kan bahasa Inggrisnya itu angel ya. Angel itu angel ya. Angel sekali. Untuk kita tidak ada yang tahu itu sangat angel sekali, angel sekali. Maka kemudian ya nggak apa-apa lah, semuanya tahu silahkan. Yang penting hati kita adalah lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu silahkan orang lain mengklaim apa saja. Yang penting antara hatimu dengan Allah itu satu jalan. Atau mungkin zaman sekarang karena diviralkan untuk mengetuk pintu-pintu teman-teman untuk ikut sedekah juga, mungkin bisa juga seperti itu. Iya, sebenarnya kalau mahasiswa itu harus dipaksa dulu ya. Kemarin saya itu membimbing mahasiswa itu memang harus dipaksa dulu. Kalau setiap hari mereka nyelengi 1.000, Jumat itu harus 10 kali lipat. Berapa? 10.000. Nah, kadang kita ini kalau ke masjid itu ada dompet antara merah, biru, hijau, ungu. Itu yang diambil yang nggak ada warnanya, abu-abu. Yang abu-abu ya. Ya bagaimana 2000 kemudian bisa mengetuk pintu langit? Ya bisa sih, tapi suaranya nggak terlalu keras. Gitu aja. Tapi kalau itu yang merah gambarnya Pak Soekarno Hatta, wah itu mungkin langit dan ars akan tergoncang. Nah kadang saya lihat mereka yang gemar sedekah itu, mohon maaf, saya pernah hidup di Bali sana itu, ada satu masjid yang satu Jumat itu sampai 17 juta kotak amalnya. Luar biasa. Padahal yang Jumatan itu ya nggak ada yang, jarang yang berkopiah. Tapi mereka itu ada yang berdasi, bajunya dimasukkan, dan uang yang dibawa itu ya yang uang yang ada di dompet, bukan niat dari rumah. Kalau niat dari rumah mungkin yang abu-abu ya. Nah, kalau yang namanya direktur, manajer, staff, organizer dan lain sebagainya, itu yang ada di dompet dikeluarkan minimal yang biru lah. Itu di Bali, di mana beberapa tahun saya hidup di sana. Dan untuk membangun itu sangat cepat sekali. Berarti jiwa-jiwa sedekahnya sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali, mungkin juga karena minoritas, jadi harus semangat. Dan aspeknya dalam kehidupan berbangsa dan negara itu akan sangat-sangat besar sekali. Ada gerakan zakat, infak, dan sedekah. Terakhir, apalagi kemudian ada lembaga yang kemudian itu bisa menampung itu dan disalurkan dengan sebenar-benarnya dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Biasanya hanya senang menampung, tidak suka memberi. Nah ini ada sesuatu yang kemudian perlu dikoreksi seperti itu, karena hak orang lain harus segera kita haturkan, harus segera
diberikan kepada yang lain. Kenapa? Karena yang infak di situ, yang sedekah di situ niatnya juga ingin segera mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mereka itu pengen segera, ya kita harus kemudian mensegerakannya. Iya, mungkin Masya seperti itu. Allah. Jadi gerakan Jumat Berkah dan juga Warung Berkah itu harus segera dikembangkan begitu ya Betul Ustadz. sekali. Karena itu dampaknya sangat luar biasa sekali bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Masya Allah, pembahasan yang sangat luar biasa, tetapi sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih Ustadz atas wawasan baru, ilmu baru yang sangat bermanfaat. Saya dan juga segenap tim yang bertugas mohon maaf apabila dalam acara ini terdapat banyak kesalahan, kehilafan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.